แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมโอ้ยยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้ลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมกินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งนี่โอ้ไม่ร้องนะลูOke, ini mungkin berkaitan dengan yang paling mungkin sudah pernah merasakan tentang bagaimana hambatan dalam pengasuhan itu mungkin para orang tua ya, yang sudah menjadi orang tua tuh ngerasa, mungkin kalau yang masih belum, mungkin belum terlalu paham. Mungkin saya bisa meminta salah satu orang tua untuk menceritakan kira-kira ada hambatan pribadi apa ya saat mengasuh. Misalnya nih, kalau misalnya saya ya, contoh kalau saya mau sharing, saya ini memang dulu dilahirkan di dalam keluarga pekerja, gitu ya, keluarga pekerja, di mana papa mama bekerja, papa kadang-kadang bekerjanya juga di luar kota, tidak di dalam satu kota. Otomatis kita anak-anak banyak di rumah, mama juga kerja pulang tuh sampai jam 6 malam gitu ya. Jadi kadang-kadang praktis semacam keahlian, istilahnya keahlian tentang sehari-hari itu tidak banyak didapatkan. Jadi ketika saya menjadi seorang istri begitu, yang salah satu yang menjadi kesulitan adalah bagaimana mengakomodir rumah begitu ya, menata dan lain sebagainya. Bersyukurnya karena mungkin saya tipikalnya well planning, suka merencanakan sesuatu, mungkin agak sedikit teratasi begitu ya. Cuman semacam bagaimana mendidik anak itu, mama saya juga jarang. Ketika anak-anak memang dia 3 bulan aja ya, terus bekerja, terus banyak diserahkan pada pengasuh, dan itu akhirnya membuat saya juga nggak terlalu cermat begitu dalam mengasuh. Nah, beruntungnya karena saya tinggal dengan mertua begitu, akhirnya pada saat itu banyak ditolong gitu ya oleh mertua yang dulunya juga ibu rumah tangga. Nah, itu salah satu hambatan saya. Nah, kalau dalam pengasuhan akhir-akhir ini, saya ini seorang yang perfeksionis. Sebenarnya nggak terlalu perfeksionis sih, cuman karena well planning itu ya. Jadi kalau habis dari sini mau ke sini itu harus direncanakan jauh-jauh. Dan saudara tahu, sekarang itu nular ke anak saya. Jadi kalau misalnya nih, contoh ya, kan tiap ini kayak ada ritualnya ya. Mau tidur itu harus main sama-sama dulu, terus harus baca Alkitab dulu, terus habis itu baca buku. Nah, kalau ada satu hilang, itu bingung dia. Mah, belum baca buku gitu. Padahal kita sudah capek, anak tuh sebenarnya udah ngantuk gitu. Akhirnya kadang-kadang dia pun ketiduran malam itu. Nanti malam-malam bangun, Mama, belum baca firman Tuhan, belum baca buku. Akhirnya malam-malam itu kita baca buku.
Jadi sampai sebegitunya. Itu salah satu yang mungkin ya oke, itu salah satu mungkin kelebihan, tapi akhirnya juga membuat anak cemas gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu tuh nggak sesuai dengan kebiasaan, perencanaan dan lain sebagainya. Mungkin saya boleh minta tolong salah satu orang tua mungkin sharing apa ya kira-kira hambatannya ketika mengasuh anak. Mungkin jadi proses belajar juga buat adik-adik yang lain di sini. Hambatan diri saya itu mungkin bukan karena masa lalu, tapi mungkin bagian dari teman saya ya. Jadi saya itu loading untuk fokus itu butuh waktu loadingnya lama gitu. Jadi nggak bukan ADHD, tapi untuk fokus itu butuh waktu lama, dan akhirnya kalau sama anak itu gak bisa langsung fokus gitu. Jadi butuh pemanasan dulu, baru saya bisa bergaul dengan anak itu lama ya. Jadi misalnya kalau saya tiba-tiba kerja lalu suruh anak saya, kan mesti seperti kemarin pulang malam udah capek minta main kartu kan, karena dia suka main kartu, interaksi dengan papa itu bermain gitu kan. Nah saya udah capek nggak bisa fokus begitu. Nah itu juga padahal anak itu kepingin main sama papanya. Nah itu salah satu contoh hambatan diri dalam mengasuh, sehingga anaknya ya ngambek dan saya mesti gimana lagi, harus tidur gitu. Itu salah satunya. Kalau loading itu main lama itu juga nggak nyambung ya, sudah gini-gini anaknya masih semangat. Oh saya sering sekali tuh. Gitu, apalagi saya berdua aja di rumah ya, nggak ada papanya, jadi anak masih semangat, kita sudah teler. Anak saya itu kan suka belajar ya, jadi terakhir ini dulu mamanya yang ngajar, sekarang papanya yang ngajar, jadi sudah mulai bisa baca. Saya nggak paksain Kalisto, dia suka sendiri. Nanti sekarang sudah bisa baca 2 suku, Aba, Bibi, Babi, itu sudah bisa langsung baca. Dan pertama imla, habis imla apalagi, pokoknya 3 jam itu. Nah ini kejadian terakhir, waktu pulang dari rekreasi, kita sudah capek, dia naik agak sedikit gunung ke air terjun, kan naik di jalannya ya. Saya sendiri udah capek, pulang rekreasi langsung, papa ayo kita belajar. Gak capek kamu? Enggak, jam 3 jam. Saya udah teler-teler gini, dia, ayo papa, belajar lagi. Sudah nggak bisa, dan saya enggak. Nah itu termasuk hambatan diri, anak suka lagi orang tua nggak bisa mendampingi dengan nyaman begitu. Itu salah satu hambatan ya menurut saya. Terima kasih. Ya, kelemahan yang menjadi hambatan. Saya juga tipikal susah untuk menjaga diri supaya terjaga. Biasanya itu tugasnya bapaknya. Kalau walaupun bapaknya secapek apapun masih bisa gitu memaksakan diri untuk ngajak bermain anak. Kok saya sudah hilang. Kadang kalau baca buku itu bacanya apa, yang diomongin apa, nggak nyambung gitu ya. Kadang-kadang apa anak sendiri, "Ma, tadi maksudnya apa ini?" gitu. Oh gitu ya, salah. Jadi bisa sampai aspek tidak sadarnya itu bisa muncul. Setengah bermimpi, setengah apa yang dibaca nggak sama begitu ya. Nah, itu hambatan-hambatan diri. Mungkin ini kami gitu ya. Ya saya pikir teman-teman pun juga, teman-teman kita ini hidup, nanti kita akan belajar tentang lifespan development ya. Dimana kita hidup itu nggak langsung jebrot bisa sampai seperti ini gitu ya, karena ada fase-fase yang kita lewati, dan mungkin itu adalah fase-fase yang bolong. Mungkin ya kemarin Uis juga sempat memberikan contoh mungkin pola asuh dari mama papa kita begitu ya. Kalau zaman dulu mau apa-apa nggak boleh ya, dilarang dan lain sebagainya, dan itu akhirnya mendarah daging pada kita. Saya pun sudah banyak belajar tentang bagaimana mengasuh anak, tahapan perkembangan anak, tapi kadang-kadang itu pun masih sering muncul begitu ya. Jadi tahu kalau masa-masa ini nggak boleh kita banyak batasi begitu, tapi pola pengasuhan masa lalu itu mempengaruhi, dan kita akan belajar bagaimana mengenali hambatan diri kita dan bagaimana kita mengatasi hal itu gitu ya. Mungkin bisa dipersilakan Bu Iis yang akan menyampaikan sesi ini.
Mazmur 139, satu teks yang mungkin kita sering membacanya ya. Kita 139. Sudah dapatkan? Mari kita akan membuka suara membaca ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Mari kita lihat pelan-pelan. Selidiki aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalah hatiku. Uji aku, kenalah pikiranku. Ada dua kata kenal di sini adalah kenal hatiku, kenal pikiranku. Ada dua bagian yang memang waktu kita menyelidiki hambatan diri ini untuk kita itu betul bisa kenali hati dan pikiran, Seperti kemarin kita belajar dari kitab Ulangan bahwa memang akar segala sesuatu tindakan kita dari apa yang masuk kan dalam pikiran kita. Dari yang kita pikir itu kemudian masuk di dalam pikiran hati kita, kemudian tadi isi pikiran mempengaruhi pola pikir kita, hati kita gitu. Dan kita di masa lalu itu menangkap atau menyerap segala sesuatu itu, menyerap segala sesuatu itu betul-betul menjadi sangat unik. Dua anak yang sama, dari keluarga yang sama, anak kembar yang sama, papanya marah, anak bisa menangkap yang macam-macam, yang sangat berbeda, bisa sangat berbeda. Nah, perbedaan menyerapnya ini loh yang kadang-kadang bisa tidak terduga sama sekali. Ya, bisa contoh. Ada satu anak yang waktu itu datang ke tempat saya itu waktu dia kelas 5 SD. Anak laki kelas 5 SD itu sudah tinggi, kurus begitu. Nah, dia datang ke tempat saya itu pakai celana panjang seperti 5/8. Ya, seperti 5/8 begitu, dan pakai hem, dalamnya ada kaos dalam, t-shirt begitu, terus pakai hem lagi. Hemnya itu kalau kita orang Jawa bilang cingkrang, ya, agak pendek begitu kan, gitu. Terus mamanya datang, cantik sekali, pakai tas cantik begitu. Kemudian ngobrol begitu, ini anak saya, singkat cerita begitu. Kemudian dia kalimatnya gini, itu loh Bu, kasih tahu ya, anakku tidak mau ganti baju begitu, karena si mama cantik sekali, high heels, baju bagus, pakai tas cembuk dan harum begitu kan. Harum orang kan tahu ya parfum dari mana gitu kan. Parfum yang seharga berapa gitu kan. Itu harum begitu, si anak itu tidak mau ya baju. Dan dia cerita si mama, karena anak ini pakai baju yang tadi celana panjangnya hampir kayak 3/8 atau 7/8 atau apa begitu, itu adalah baju sejak dia SD kelas 1. Dipakai terus, kenapa? Karena masih cukup kok, Ma. Loh ya cukup, tapi kan itu kan masih 7/8 gitu kan. Terus dia kalimatnya ngomong ke saya gini, nggak apa-apa kok Bu, yang penting ada kaos dalam itu, aku nggak dingin. Jadi dia pakai kaos dalam itu nutup gitu sampai di perut. Nah, yang penting itu kan supaya nggak masuk angin kan, perutnya tutup tuh Bu ya. Jadi aku pakai kaos t-shirt, kaos olahraga begitu dipakai. Waktu ngobrol, kok kamu nggak mau? Mamanya cerita, anaknya tiga kalau ada acara apa aja, baju baru tiga apa semua gitu kan. Jadi semua punya baju baru dan dia tidak mau pakai. Selalu ditanya, kenapa tidak mau pakai baju baru? Nggak apa-apa, ini cukup tapi sudah tidak cukup sebenarnya gitu, cukup. Terus saya bilang itu ngotot, nggak apa-apa, biarkan simpan sampai aku masa butuh aku mau pakai. Kenapa kok terus dia tidak mau pakai? Ujungnya ada kalimat seperti ini, iya Bu, eman uangnya, biar uangnya mama disimpan aja, nggak usah beli baju baru. Dia nggak usah beli baju baru. Kenapa nggak mau? Iya, Wis tahu nggak? Mamaku itu punya utang 1M. Kalau sampai mamaku itu tidak bisa bayar sekarang, terus mama papaku mati, siapa sih bayar? Lah aku sih bayar. Jadi apa? Ya sekarang ini supaya irit-irit mamaku papa bisa bayar utang, supaya bukan ke aku gitu. Bisa nangkap ini? Kemudian saya ketemu papa mamanya, mamanya. Sorry ya Bu, saya mesti ngomong sifatnya pribadi. Apa betul Bapak Ibu punya utang 1M? Mamaku kaget setengah mati gitu ya. Kok tahu begitu kan? Terus bilang gini, iya sih Bu.
Loh gitu ya. Itu sebenarnya sudah lama sekali itu, sudah lama sekali. Terus memang utang 1M, tapi kami itu punya 3 rumah. Kalaupun 1 rumah tak jual, itu nilainya sudah 1M lebih. Dia ini pengusaha. Pengusaha kan biasa utang, muter, uangnya diputer gitu loh. Nah, si anak nggak nangkep muternya uang. Yang nangkep adalah mama papa punya utang. Nanti ini dari sambayan, aku sing bayar. Karena dia anak pertama. Nah aku bu sing bayar. Kayak gitu. Nanti aku bayar utang terus ya. Aku bisa kerja, terus aku bayar utang. Ini SD loh ini ya, SD kelas 5. Nah terus bayar utang terus. Terus sepanjang hidupku aku akan bayar utang 1M itu bu. Gitu. Lah untuk aku apa? Untuk aku apa? Kembali kepada papa mamanya, waktu saya tanya, itu peristiwa kira-kira dia ini kelas 1 SD. Pembicaraan antara suami istri, mau utang enggak? Mau bawa sertifikat rumah untuk mau utang apa enggak? Begitu loh. Jadi benar-benar si papa mama berunding, memang di kamar. Nah kamar itu pintunya nggak ditutup rapat, dia enggak ada. Dia di ruang tamu. Tetapi dia mendengar, mempersepsikan, menyimpulkan, dan papa mamaku utang, nanti aku sih bayar utang. Itu kan persepsi dia. Nah itu bisa mengendap. Pengalaman-pengalaman hidup kita, endapan-endapan ini yang masuk, bisa jadi kita ini tidak sadari bahwa ada endapan apa saja. Yang ada kemudian mungkin sikap kita nggak sabar, mungkin kita kembali ke tadi ya, tersinggungan, mungkin kita ini apa saja gitu. Apa sih sebenarnya? Supaya kita ini waktu proses pola asuh itu tidak terjadi kekeliruan, temukan hambatan ini gitu. Tadi kalau Ibu Rika sudah sharing, atau nanti di tahap perkembangan setelah bagian ini bisa lebih clear ya seperti apa. Karena nanti akan ketemu di tahap-tahap usia berapa sebenarnya masa itu masa begitu sensitif, masa seperti titik rawan untuk akhirnya gampang untuk mendapat atau menangkap atau mempersepsikan sesuatu begitu. Ya, saya berhenti dulu. Kalau kita anak ini mikir, waduh, aku lah sepanjang hidupku bayar utang terus ya Bu. Kira-kira anak ini seperti apa hidupnya? Apa ya kalau dia sampai punya kesimpulan seperti itu, bagaimana hidupnya kalau gitu? Dia kan apa? Kira-kira hidupnya seperti apa? Cemas, betul? Terus? Cemas, terus? Dia akan jadi pelit atau jadi murah hati? Mungkin bisa sangat pelit sekali. Terus apa lagi? Kalau dia pelit gitu, kira-kira dia sama istrinya pelit enggak? Mungkin pelit, sama anaknya mungkin pelit enggak? Pelit. Mungkin anaknya mau ganti gadget. Mungkin sudah begitu-begitu. Kenapa? Karena papa ini punya kebebanan ini gitu ya. Maksudnya mesti itu gitu. Ketika papa Maya belum mati dan dia sudah punya anak seandainya begitu. Terakhir saya dengar bahwa aku nggak usah menikah saja. Karena hidupku nanti kasihan istriku dan anakku karena aku harus menanggung hutang. Gitu. Ini setelah itu SD ya, setelah SMP masih mikir begitu. Jadi waktu itu saya coba ngomongin, saya punya teman perempuan, enggak Bu, aku nggak mau pacaran kok, aku nggak akan menikah kok, aku nggak. Loh, kamu nanti sendirian siapa-siapa? Enggak, aku sekarang sudah mulai belajar menyukai anjing, supaya anjing jadi temanku, kasihan banget. Nanti kalau kenapa harus pilihannya anjing? Nah nanti pasti akan dibahas nanti Dr. Ivan akan sampaikan bagian itu ya. Yang mulai agak tidak normal gitu ya. Aku carinya anjing. Tetapi waktu saya tanya rasional sekali. Kenapa? Kalau anjing itu kan setia kawan toh Bu, dibilang gitu. Kan setia kawan, tetap aku ada temennya toh Bu, akan temen. Tidak ada orang sejahat aku kan anjingnya bisa nyala toh Bu. Tetapi aku tidak usah bayar uang banyak. Nek bersama istri kan aku mesti uang banyak begitu. Bapak Ibu bisa menangkap ini, contoh ini, saya kira mewakili banyak hal. Apa yang kita persepsikan tentang papa, tentang mama, itu menjadikan kita. Untuk kita mau kenali hambatan dalam diri kita ini minta Tuhan betul. Tuhan kenali, kata kenal di situ itu yadah. Artinya betul-betul mau tahu seperti apa hubungannya sangat dekat. Kenali
kenali hatiku, kenali pikiranku. Kadang-kadang, kadang-kadang kita tidak sadari, tahu-tahu kita ini nggak sabar, begitu loh. Tetapi sebenarnya ada endapan ini, gitu. Ada endapan, ya, endapannya yang kita mau buka. Saya ulangi, endapannya yang kita mau buka. Kalau sampai Tuhan bukakan itu, nah itu akan menolong kita menemukan ada apa, begitu. Kita lihat beberapa bagiannya. Itu sebabnya saya kasih kalimat ini. Never ever ever give up. Ya. Jadi kalau kita itu merasa terus mau berjuang untuk kenali diri, berjuang untuk mengatasi, berjuang untuk menjadi mama yang baik, berjuang menjadi papa yang baik, berjuang menjadi istri, jadi suami yang baik, terus mau berjuang. Betul-betul, kalaupun ada banyak hambatan, betul-betul biarlah ini menjadi bagian. Ya, never ever ever give up. Tidak akan pernah menyerah, terus berjuang. Kenapa? Karena jelas Tuhan beserta kita. Itu kekuatannya. Kemarin ya, Tuhan itu God bless apa? Tuhan memberkati siapa? Parent yang gimana? Humble parent ya, humble parent atau humble parenting. Di dalam kerendahan hati kita Tuhan, dan Tuhan memberkati kita yang mau berjuang untuk mau menjadi baik ya. Nah, pengasuhan itu sebuah kemampuan alami atau bukan ya? Pertanyaan ini ya, ada alami bukan? Pengasuhan, mengasuh, parenting itu sesuatu keterampilan alami atau sebenarnya produk belajar? Produk belajar? Belajar. Tidak alami. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan di desa-desa itu mesti ada school of parenting dulu baru dia jadi mama papa. Alami ya? Alami ya? Alami? Alami? Tidak alami? Tidak ada alami? Jatuh cinta alami enggak? Kalau jatuh cinta itu alami? Atau belajar jatuh cinta dulu? Jatuh cinta alami enggak? Ya. Baik hati alami? Suka menolong alami? Sebentar. Suka menolong alami? Ada yang waduh, susah sekali menolong. Bukan urusanku seakeh. Wah, waktu nolong orang mana ada gitu. Suka menolong alami? Alami dan proses. Sudah alami dan proses. Okay. Apakah keterampilan pengasuhan secara alami muncul ketika pasangan suami istri punya anak? Jadi ketika punya anak, gitu, langsung kemampuan pengasuhan terjadi. Nah, teman-teman, setiap orang memiliki kemampuan secara alami untuk mengasihi dan menolong orang. Alami, ya. Begitu juga secara alami seorang ayah ibu memiliki kemampuan melakukan pengasuhan yang ia pelajari dari papa mama. Alami. Nanti suka menolong enggak? Itu apakah alami? Ya, kalau menolong sedikit mungkin alami. Menolong banyak, memberi diri, berkorban, dan suami berkorban untuk istri dan keluarganya, itu alami tidak. Itu adalah proses belajar bersama Tuhan. Baru kita bisa mengerjakan. Kalau proses secara alami mengasuh saja, menggendong, kalau nangis dikasih susu apa sih nak, ayun-ayun, kemudian nyanyi-nyanyi, ciluba begitu ya. Gitu. Tepuk ami-ami, alam siang minum siang malam itu sampai itu konsep-konsep itu lagu-lagu yang tidak ya sudah itu muncul begitu ya muncul terus apa supaya anaknya riang dan seterusnya itu alami bisa alami. Tetapi teman-teman, mari kita berjaga, kita ini adalah manusia berdosa, kita jatuh dalam dosa. Karena itulah selalu apa pengasuhan yang kita pelajari ya satu keterampilan yang saya sebut dengan bawaan ini. Dan bawaan ini belum tentu tepat untuk anak kita karena ada kondisi yang berbeda. Apalagi disertai dengan modifikasi dari diri yang tidak sehat. So bisa lihat ini, pengasuhan itu memang alami karena kita bawa dari rumah. Bagaimana papa mama mengasuh kita, tapi kan nggak bisa diterapkan demikian saja. Atau gini, ada yang keluarga bilang begini ke saya. Bu, aku dulu papa mamaku otoriter dan aku berhasil sekarang. Ya kan? Dia bilang gitu. Tapi aku
disiplin buat anakku kok malah lari dari rumah. Itu yang membuat dia susah, nggak bisa habis pikir. Dan macam-macam ya, itu salah satu kisah, konteksnya masih banyak, atau cerita the whole story masih panjang ya, masih banyak. Tetapi saya ingin katakan bahwa memang bisa bawaan, tapi bawaan itu mesti betul-betul kita koreksi lagi supaya tepat enggak untuk kondisi, untuk konteksnya. Plus ada enggak modifikasi ini? Kalau kemudian anak ini kemudian setelah ngomong dengan saya, si mama ngomong, oh dia masih gitu ya Bu ya, masih khawatir dia ya gitu ya. Terus ya mungkin perlu dijelaskan. Oke, setelah dijelaskan si mama tadi ya, mama cantik tadi menjelaskan kepada anaknya, kemudian anaknya itu apakah dia berubah? Dia tidak langsung berubah. Tetap saja, oh mungkin mama cuma mau menghibur aku sebenarnya. Tapi toh memang kenyataannya punya utang. Jadi sampai sekarang ini tetap bajunya lapis 2 dengan celana panjang yang dia kadang-kadang terus sekarang ini pakai celana panjang yang panjang betulan, celana panjang betulan. Kenapa? Karena dia dibilang gini. Kalau kau pakai situ, kau dianggap aneh. Kalau kau nggak aneh, kau nggak punya teman. Kalau kau nggak punya teman, kau nanti nggak punya koneksi. Kalau nggak punya koneksi, nggak bisa kerja. Langsung dia lakukan. Kenapa? Bisa? Ketika dia nggak bisa kerja, takut nggak punya uang. Jadi makanya dia ya sudah pakai celana panjang betulan. So, orientasi kelihatan orientasinya. Jadi orientasinya itu uang. Apakah dia mata duitan? Bukan. Hanya karena punya beban bahwa aku siap-siap uang, kalau ada apa-apa aku bisa bayar sesuatu untuk keluargaku. So, lihat ini. Bawaan ini adalah alami, memang kita nggak bisa hindari. Modifikasi dari diri yang tidak sehat mungkin terjadi. Tapi bagaimana ini terus kita ini koreksi dan kita jaga, ya. Dari survei ada 10 kesalahan umum dalam pengasuhan, ya. Yang pertama adalah memuja anak jadi pusat hidup orang tua. Pusat, jadi semua perhatikan sampai bukan Tuhan yang jadi pusatnya. Anak. Jadi misalkan, kenapa tidak ke gereja? Iya karena anakku. Gitu. Memang kadang-kadang kita itu gereja ke gedung gereja bukan sesuatu yang formal, seperti formalitas, tidak, ibadah kita tidak. Tetapi ke gereja itu adalah panggilan orang Kristen untuk betul-betul ke gereja. Bawa bayi kita ke gereja itu adalah bagian dari tradisi, bagian budaya, tetapi itu adalah bagian dari panggilan untuk lakukan. Nah, tetapi orang yang memuja anak itu jadi tergantung anak begitu, bukan tergantung orang tua, tergantung anak. Hati-hati, tergantung anak. Jadi mau pergi apa enggak, terserah anaknya mau apa, mau pergi apa enggak. Bukan begitu. Sementara anak masih di bawah umur, maka yang mengendalikan adalah orang tua. Tidak boleh anak. Papa mama harus leading, harus mimpin, harus kemana, harus ke mall berapa jam, harus gadget berapa jam. Kalau ada masalah bahwa anak tidak bisa diatur penggunaan waktunya, yang jadi masalah adalah bagaimana belajar melakukan pendekatan, ngasih metode yang tepat. Bukan anak yang leading, ya. Kalau kita ini memuja anak, jangan-jangan anak yang leading kita. Jadi orang tua ngikut. Wah, itu luar biasa bahayanya. Kedua, menganggap atau berkeyakinan anaknya sempurna. Ini ya. Karena apa? Kenapa ada orang gampang ini? Merasa bahwa wah di rumah baik-baik saja kok. Aku sudah mengerjakan yang terbaik. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, orang tua tidak menerima mendengar laporan negatif tentang anaknya. Lihat dia reaksi. Ini biasanya di sekolah-sekolah akan muncul. Saya sering kali dapat sharing dari guru-guru. Jadi waktu tanya, Bu, anak ibu di sekolah itu suka ganggu. Masa? Enggak kok. Kasih tahu, kenapa enggak begitu? Karena ini yang terjadi. Seperti kayak defense gitu loh. Enggak mau begitu. Ya, jadi itu sebabnya ya, kenapa? Karena berpikir bahwa anakku baik-baik saja. Kok nggak baik? Itu defense mekanisme yang muncul pertama kali. Nah, bisa besar gitu ya.
Yang ketiga adalah kebahagiaan orang tua bertumpu pada keberhasilan orang tua. Kebahagiaan orang tua bertumpu pada keberhasilan anak. Sorry, ini bisa ganti ya, nanti diganti ya. Silakan dicoret ganti. Kebahagiaan orang tua bertumpu pada keberhasilan anak. Jadi orang tua berusaha sedemikian rupa supaya anaknya berhasil apapun caranya. Orang tua tidak melatih anak untuk berhasil. Ya, tidak melatih anak untuk berhasil, tapi gini. Jadi gini. Wah, nggak bisa gambar mah. Apa ya, gambar sendiri itu. Ini enggak, ini sama, ini mirip enggak gitu. Sama mamanya digambarkan, mirip gini gitu ya. Gini. Memang lihat usianya, tetapi mau lebih cara bagaimana pokoknya berhasil, pokoknya menang. Gitu kok kalau bisa. Jadi tidak melatih anak, tetapi akhirnya mau cepat orang tuanya yang kerja. Kenapa? Wah, kalau menang gitu kok sukses, kok nilainya bagus gitu. Saya ketemu orang tua begini. Anaknya SMA kelas 1, dia tidak tahan, tidak mau sekolah lagi ya. Kelas 1 SMA dia tidak mau sekolah. Kenapa? Dia merasa tidak bisa mengikuti pelajaran, singkatnya. Kenapa dia stres, tidak bisa ikut pelajaran? Sudah, orang tuanya nggak bisa apa-apa gitu kan. Kan waktu saya tanya, kenapa? Iya, waktu SMP dia nyontek, waktu SD dia nyontek, waktu UNAS ya, ujian nasional pada waktu itu, UN-nya waktu itu ya. Itu adalah orang tuanya membeli soal buat anaknya. Jadi sebelum ujian besok, si mama yang pergi tengah malam ke guru lesnya, pokoknya kemana-mana cari info. Jadi mamanya yang malam-malam. Terus setelah malam-malam, kan sudah kunci jawaban. Kunci jawaban ditulis, disalinkan yang baik, dikasih anaknya. Ini hurufnya seperti itu, dikasih anak. Jadi anaknya membawa kerpean. SD lulus dengan begitu, SMP lulus dengan begitu. SMA teman-temannya biasa tim, tanda kutip tim nyontek, pindah sekolah mana. Karena teman-temannya itu biasa nyontek juga. Guru-gurunya udah biasa dikasih apa-apa, orang kaya sekali. Dikasih apa-apa sama orang tuanya. Jadi semua naik kelas dengan karena pemberian orang tua. Jadi apa, sedikit bantulah Bu, kurang sedikit toh nilainya, bantulah Bu. Dibantu, terus naik, ngepres. Waktu SMA tidak ada ilmunya di sini. Ada seperti ini. Ini betul ada orang tua yang benar-benar dia berpikir bahwa keberhasilan anak, gitu. Apapun caranya. Ini yang ketiga. Keempat, terlalu mengikuti kemauan anak karena takut anak tidak mencintai dirinya. Ya, ini juga sering terjadi. Ya, jadi takut. Jadi apa sih nak begitu. Terutama untuk orang mama yang bekerja. Mama yang bekerja itu biasanya ada rasa bersalah, tidak bisa nemenin anak. Jadi karena nggak bisa nemenin anak, baru ketemu anak turuti untuk menunjukkan, untuk menggantikan rasanya, bisa begitu. 5, mengembangkan jiwa kompetisi yang tidak sehat hanya karena takut anaknya tidak menjadi juara di antara teman-temannya. Biasanya kan mama-mama yang jaga anak itu kan suka cerita gitu ya. Cek ya, mama-mama jaga anaknya ya. Berapa matematika, berapa anakmu dapat berapa? Iya, guru nih udah enak ya. Iya memang guru nih ya, apa itu suka banding gitu ya. Ini satu waktu mungkin teman-teman dengar ya percakapan mama-mama di luar kelas itu apa? Setelah selain jual baju ya, jual kosmetik, ayu-ayuan. Iya gitu ya. Terus termasuk lihat anakmu dapat berapa matematika kemarin? Ya gitu. Nah ketika kalah itu jadi susah si mama ya. Nah, itu jiwa kompetisi. Jadi bagaimana supaya anaknya jadi juara. 6, menghasilkan masa-masa bermain. Anak sejak kecil anak dituntut kerja keras, tanggung jawab yang terlalu besar. Ini hati-hati. Ini masa depan akan menjadi agak berat buat dia ya. Bermain. Biarkan anak bermain pada waktunya, pada usianya. Ada orang tua bilang begini, sekarang anaknya kelas 1 SD. Dia cerita, waktu dia TK, playgroup TK, ini kelihatan anak ini anak pertama, kelihatan mandiri sekali, apa-apa bisa. Papanya kerja di luar kota, mamanya antar jemput, nyetir, antar jemput. Dia selalu, kalau jam sekolahnya tidak sama, si mama harus berangkat pagi. Anak yang ini ya, mulai playgroup TK ini sudah ditinggal. Dan bilang begini,
nanti bisa ya kunci pintu, diajari kunci pintu, dan dia kunci semua, matikan kompor. Anak ini kecil pendek begitu, dan dia ambil kursi untuk nutup jendela semua sampai dia mau pergi supaya siap dijemput di luar, dititip kadang-kadang titip tetangga, maka kuncinya dikasih ke tetangga. Semuanya mandiri sampai anak ini selesai TK ya. Masuk kelas 1 SD, si mama datang ke pada saya itu dengan susah berkata, kok anak ini sekarang cengeng, nangisan, ditinggal nggak mau, ini apa? Waktu sebelum playgroup dia begitu mandiri, bisa ngunci semua sendiri. Nah sekarang ini kelas 1 kok malah cengeng, ini apa? Kenapa seperti ini? Ini adalah betul-betul pola pengasuhan yang dia anggap bahwa anak itu mandiri, bahwa isah gitu, maka ditinggal, dibiarkan. Itu maksudnya membuat anak dewasa tidak seusianya. Itu nanti anak stres. Nanti nanti akan dibahas kali ya tentang bagian itu yang lain. Tetapi saya ingin katakan ini adalah menghilangkan masa bermain anak. Masa bermain. Ya, biarkan anak bermain pada usianya ya. Menjadikan anak seperti orang tua inginkan, bukan menjadikan anak sesuai dengan keunikan anak. Misalkan maksa anak jadi dokter dan seterusnya ya. Karena orang tuanya dulu jadi dokter. Saya dengar begini, dulu mama pengen jadi dokter, gak punya uang, gak ada dana. Sekarang dana ada, kenapa kamu gak mau jadi dokter? Hah? Sampai dimarahi di depan saya begitu. Saya sampai kaget, mau ngomong apa ini? Kok bisa begitu? Gitu. Si anak itu tunduk, iya ma gitu. Waktu orang tuanya pergi, si anak, kamu ini pengen jadi dokter kok? Enggak, gitu. Maksudnya enggak. Ya, dan ini banyak kisah karena itu. Lebih banyak perintah daripada teladan, membandingkan pola pengasuhan orang lain, ya. Ini gini, maksudnya begini, membandingkan. Kalau misalkan dia mamanya ngasih hadiah, ini kan ya, mama kasih kamu hadiah, coba temenmu, tante itu, dia gak dapet hadiah, mama masih kasih hadiah, gitu. Hanya untuk mengatakan bahwa mama, aku lebih baik gitu dari mama-mama yang lain. Dan itu membuat anak sebenarnya pasti juga pasti nggak suka. Kurang memperhatikan pembentukan karakter. Tidak berpikir karakter. Misalkan gini, gak apa-apa, masih kecil, gak apa-apa. Misal ke rumah orang, ayo negur, ayo ngasih salam. Nah gitu, itu perlu ya, supaya anak punya karakter atau sopan santun. Nah teman-teman, hambatan dalam pengasuhan itu apa? Ada banyak alasan orang tua melakukan kesalahan pengasuhan. Antara lain, menerapkan pola asuh orang tua bawaan tanpa mempelajari konteksnya. Kedua, tidak mengerti, tidak tahu bagaimana seharusnya mengasuh yang tepat. Karena nggak tahu gitu, karena tidak dipelajari, tidak belajar. Kemudian relasi dengan pasangan tidak baik atau tidak kompak dalam pengasuhan. Ini sambungan yang kemarin. Bapak Ibu, mari catat ini. Relasi dengan pasangan tidak baik atau tidak kompak dalam pengasuhan itu akan membuat orang tua atau ayah atau ibu pengasuhannya tidak tepat karena masih ada sesuatu dalam hatinya ya. Hampir semua masalah anak yang saya jumpai, kecuali dengan keunikan tertentu ya, maka secara umum anak-anak normal secara umum masalah anak itu karena relasi orang tua ya. Jadi kekompakan antara suami istri itu atau relasi hubungan suami istri yang baik itu sangat berpengaruh kepada anak ya. Kecuali dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berikutnya adalah memiliki pengalaman buruk dan kepahitan di masa lalu sehingga ayah ibu menjadi pribadi yang tidak sehat. Inilah salah satu hambatan pengasuhan yang paling serius karena orang tua perlu mengalami pemulihan lebih dulu sebelum melaksanakan pengasuhan sebenarnya. Hanya kalau sudah proses pengasuhan gimana? Ya sudah, berarti pemulihan dan pengasuhan tetap berjalan bersama-sama, ya, dapat dilakukan bersama-sama. Begitu. Kalau dilakukan bersama-sama, ya sambil belajar, memperbaiki, sambil belajar, memperbaiki. Sekali lagi karena apa? Nobody's perfect. Nggak ada orang sempurna.
nggak ada parent yang sempurna. Karena nggak ada parent yang sempurna, ya sudah berjalan, berproses. Yang penting adalah apakah mau komitmen untuk menyadari hambatan itu dan memulihkan ya, hambatan. Kepahitan tadi itu ya, hambatan dari pengasuhan itu sebenarnya ada kepahitan, ada masa lalu ya. Kepahitan ini bentuknya bisa macam-macam. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya proses rasa pahit itu juga dialami oleh pemazmur. Mari kita lihat Mazmur 73:21. Ketika hatiku merasa pahit dan dua pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku tumbuh dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi tetap di dekatmu, engkau memperkenalkanku, dengan nasihatku engkau memberikan aku, dan kemudian engkau melakukan aku dari dalam kemuliaan. ya, ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, dikatakan di sini adalah buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Buah pinggang itu gambaran sesuatu yang paling dalam, paling inti dalam hidup manusia. Di situ dikatakan menusuk-nusuk rasanya, sesuatu yang sangat sakit di dalam, ya, sakit di dalam. Jadi kepahitan itu adalah bagian proses menangkap sesuatu yang pahit di dalam dirinya. Kepahitan itu apa? Kepahitan hati adalah perasaan sebagai hasil dari kecewa, benci, marah di dalam ketidakberdayaan. Biasanya ditandai dengan sikap sinis dan sakit hati. Kebencian adalah kalau kebencian sendiri ketidaksenangan, kejengkelan, dan sakit hati sebagai reaksi karena merasa dihina, disakiti, mari perhatikan, entah sungguh terjadi atau sangkaan atau tak disengaja. Jadi papa mama tidak bermaksud semacam itu, tetapi anak bisa menjadi marah, benci, tidak berdaya. Begitu. Nah, kalau kita ini yang dewasa sekarang mengingat bagaimana proses masa lalu, maka kita rasakan itu. Itu sebabnya kita sekarang, papa mama sekarang mesti juga hati-hati cara kita ini dalam pengasuhan supaya anak tidak menangkap sesuatu sampai anak itu merasa kepahitan. Jadi kadang-kadang papa mama suka begini, gak apa-apa kok, kami nggak pernah kok pertengkaran besar. Saya juga nggak pernah mukul istri saya kok, gitu. Suka. Jadi kok bisa ada dia kepahitan ya? Kenapa ya begitu? Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang itu bisa menjadi reaksi karena merasa dihina, disakiti, entah sungguh terjadi atau benar-benar dugaan dan nggak sengaja gitu. Jadi benar-benar menangkap saja, menyimpulkan sesuatu saja. Ya kayak tadi itu masalah utang. Begitu. Jadi satu kalimat yang dia suka muncul juga bilang gini, iya kan aku anak pertama, Bu. Mamaku suka bilang, kau kan anak kokoh, gitu. Kamu anak pertama toh. Gitu. Nah itu membuat jadi seperti kayak ada beban karena aku anak pertama, ya harus bayar utang gitu intinya. Sekali lagi, padahal orang tuanya nggak pernah ada kalimat nanti bayarlah hutang papa mama, nggak ada gitu. Nah itu pesan. Dan waktu sudah dijelaskan bahwa jelasnya sudah dijelaskan bahwa ini memang itu usaha gitu, proyek ini nanti toh muter uangnya. Tetapi anak masih saja memiliki kesan merasa ya bagian-bagian ini. Kepahitan atau kadang-kadang orang bilang luka batin juga disebut sebagai proses matinya hati nurani seseorang atas rasa belas kasihan dan juga tidak peduli kepada, perhatikan, diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Kepahitan hati ini biasanya terjadi bukan karena satu pengalaman yang menimbulkan perasaan kecewa, tapi terjadi biasanya berulang-ulang. Jadi begini, kalau ada peristiwa yang misalkan dalam sekali, ngalih pelecehan seksual, itu kan satu peristiwa, dan itu membuat sakit, gitu ya. Tetapi bisa jadi adalah tanpa disadari itu dibully terus, gitu, dibully. Kamu tidak bisa, kenapa kamu bisa, gitu? Kan memang kamu tidak bisa, gak kayak kakakmu, nggak bisa. Kok kamu nggak bisa gitu aja nih, nggak bisa terus nggak bisa, itu adalah kumpulan dari nggak bisa, ya, kumpulan dianggap nggak bisa, bodoh itu yang membuat jadi kecewa dan jadi pahit sebenarnya. Yang terjadi sekarang begini, kalau tidak merasa, kamu nggak merasa ada kepahitan, gitu.
Waktu dia sharing tentang masa lalunya, yang ngalami pelecehan, tapi tetap saja dia merasa apa? Dia merasa tidak apa-apa, baik-baik saja. Bagaimana kalau seperti itu? Ya. Kalau orang itu merasa baik-baik saja, padahal mengalami ngalami dibully, dikecewakan, kalau enggak rasa apa-apa, ya enggak apa-apa, enggak usah diungkit-ungkit, ya, enggak usah digali-gali juga. Kalau itu merasa enggak apa-apa, tetapi kita perlu waspada. Mungkin kita perlu cari momen untuk betul mengoreksi, berdoa betul sampai ada waktu khusus untuk mengenali hati dan pikiran. Apakah betul kita itu kepahitan? Ya. Karena enggak rasa apa-apa. Tapi biasanya nggak rasa apa-apa, tapi tadi itu jadi pelit sekali, jadi munculnya tersinggungan, jadi dia merasa bahwa kalau istrinya ngomong apa, kok kamu nggak hormat sama aku? Nah gitu, padahal si istri, sudah itu aku sudah rasa baik-baik saja begitu, kok kamu ngerasa nggak hormat? Nah hal-hal gitu sebenarnya itu apa? Implementasi dari masa lalu sebenarnya. Bagaimana membedakan bahwa ini kepahitan atau memang kita tidak dihormati, misalkan emang gak dihormati ya, aku tersinggung gitu. Bagaimana membedakan? Biasanya kita bisa menolong dengan cross check apa yang orang secara umum katakan, ya. Itu baik sekali, itu sebabnya punya teman kelompok, sahabat dalam kelompok kecil penting untuk bisa ngasih masukan buat kita. Misalkan, iya kok kamu tersinggung kan, misalnya. Iya kok kamu ini boros sekali, boros. Kalau kira-kira kita ini boros, kira-kira kita menangkap masa lalu apa? Kalau sekarang boros sekali, ada orang apa sudah uangku aja, uangku, padahal uangnya nggak ada. Kadang-kadang minjem untuk bisa, kamu apa ini coklat untukmu? Kira-kira? Kenapa ada orang yang waduh suka mau nolong, suka tahu ini pinjam dari mana, baru minjem, baru uang kuliah juga bagi-bagi. Kira-kira masa lalunya apa ya? Dalam kesulitan. Dulu sering kesulitan. Iya. Jadi sekarang dia ingin membebaskan orang dari kesulitan. Gitu ya, ini teman-teman saja. Tetap gitu ya, membebaskan orang dari kesulitan. Padahal dia kesulitan juga orang utang. Nah, gitu. Apa lagi kemungkinannya? Dulu dikucilkan. Jadi maksudnya gimana? Ingin mendapat perhatian orang bantu. Ketika bantu dia kan terima kasih, jadi dia supaya tidak dikucilkan. Oke, bagus. Analisanya bagus. Yang lain? Kurang dihargai. Dulu kurang dihargai. Karena itu supaya dia dihargai orang, itu adalah salah satu caranya supaya dia bisa mendapatkan penghargaan dari orang. Good. Ya. Itu semua muncul. Nah, kenapa kok ada orang atau kita itu kebutuhan penghargaannya besar sekali? Kalau anak tidak memberi hormat dan berkata, iya pak, iya ma, itu rasanya belum puas. Jadi kalau ya ma sambil jalan, berhenti, bilang dulu di depan. Ya ma, ya pak, persis, oke, lolos. Itu seperti apa begitu ya? Ini saya kasih contoh ekstrim. Ini semua contoh yang saya berikan ini semua benar-benar terjadi ya, karena berdasarkan pengalaman saya. Kenapa bisa seperti itu? Maka cek masalah. Nah, sekarang gini, untungnya apa? Ngapain juga kita perlu tahu masa lalu berkaitan ini? Supaya begini, waktu kita itu jadi berekstrim, maka kita tahu, ini karena bawaan masa lalu ini. Itu kita bisa langsung menguasai, ya. Langsung kita rem itu dan kita bisa kelola. Gitu. Ya. Kalau kira-kira tadi orang tua sangat memanjakan anak. Kira-kira apa yang dari masa lalu ini membuat orang tua begitu memanjakan anak? Kira-kira? Ketergantungannya tinggi. Oke, apa lagi? Ini belajar analisa diri. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Siapa yang kurang kasih sayang? Orang tua kurang kasih sayang dari orang tuanya dulu. Maka dia ingin mendapat kasih sayang dari anaknya. Ingin memberikan kasih sayang yang lebih pada anaknya. Supaya Tidak seperti dia. Supaya seperti dia ya, supaya pada akhirnya dia sendiri mendapat kasih sayang. Sebenarnya semua pahit-pahit begini ya, ujungnya apa? Untuk diri sendiri. Ngecek. Kalau kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan, semua yang kita lakukan kebaikan itu untuk
Tuhan bagi orang lain, untuk Tuhan dirasakan orang lain. Puncak menurut saya, puncak ketaatan seseorang itu apa? Yang kita ajarkan dari Filipi pasal 2, memberi diri. Seperti Tuhan Yesus jadi seorang hamba, mati di kayu salib, taat sampai mati. Itu adalah puncak. Jadi sebenarnya kalau kita itu memanjakan anak baik supaya apa, anak ini baik-baik saja, supaya akhirnya nanti ujungnya adalah supaya tidak ngerepoti apa, itu sebenarnya karena egoisnya kita. Ya, ujungnya itu. Apakah kita ini tidak boleh begitu? Boleh, tetapi lihat proporsinya, ya, porsinya seperti apa. Jika perasaan seperti ini terus mengendap dalam, biasanya dapat membuat orang merasa tertekan, mudah marah, malu, nggak ada apa-apa juga malu, rendah diri, merasa tidak penting, dan sangat sensitif dengan penolakan. Atau walau hanya dipicu hal sederhana di sepanjang hidupnya. Di sepanjang hidupnya itu dia akan mengalami. Respon terhadap kepahitan. Menurut Milton, penulis buku The Brilliant Function of Pain, fearing pain, ya, fighting pain, avoiding pain, or ignoring pain, only increasing it. Ketakutan pada rasa sakit, ya, melawan rasa sakit, menghindari rasa sakit, dan mengelak dari rasa sakit hanya akan meningkatkan rasa sakit kita sebenarnya. Jadi hadapi, kepahitan itu perlu dihadapi, perlu dicari tahu dan dihadapi. Peristiwa yang biasanya dapat menyebabkan kepahitan, jelas pelecehan emosi yang paling banyak, seksual, fisik, perampokan, kecelakaan, kematian oleh yang dikasihi. Di masa krisis, ya, di masa anak ini membutuhkan, kehilangan, nah itu bisa. Bila terjadi pada orang percaya, maka perasaan semacam ini akan menghambat rasa percaya kepada Tuhan, sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang seharusnya terjadi. Jadi menghambat rasa percaya. Jadi akhirnya hidupnya itu plain, hidupnya itu jadi monoton, semacam itu. Karena peristiwa ini. Memilih tidak memilih kepahitan. Setiap orang pasti pernah mengalami kepahitan hidup, baik di rumah, masyarakat, tempat kerja, bahkan di gereja pun kita bisa mengalaminya. Pada dasarnya kita harus menentukan pilihan kita. Apakah kita akan terus menjadi korban kepahitan atau melepaskan diri dari kepahitan? Pilihan yang baik, pilihan yang lebih baik, dan yang juga Tuhan kehendaki ialah kita melepaskan diri. Kita tidak mau lagi berada di bawah belenggu kepahitan itu. Pada akhirnya yang harus kita lakukan ialah memberi pengampunan kepada orang yang telah menimbulkan kepahitan pada diri kita. Saya kutip bagian ini yang menurut saya bagus banget. Forgiveness, sama-sama baca, is not something we do for others, we do it for ourselves, together and semakin kita bisa mengampuni, semakin bisa move on. Semakin masih berpikir bahwa kita itu tidak bisa mengampuni atau kok enak gitu ya, kok enak diampuni, atau kita merasa punya alasan untuk tidak mengampuni, semakin kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, tidak well, hidup kita tidak baik-baik saja, dan kita tidak akan bisa move on. Semakin kita bisa mengampuni, semakin, termasuk mengampuni diri sendiri, mengampuni lingkungan, mengampuni orang lain, ya, itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Saya kira berhenti dulu di sini sebelum saya lanjutkan, masih ada waktu 16 menit. Oke, ada pertanyaan? Ya. Pola pengasuhan yang alami mungkin langsung praktek, dengan pola pengasuhan dipelajari mungkin secara teoritis, nantinya juga dipraktekkan. Itu lebih kuat mana dalam menghasilkan insan yang baik atau dalam tanda petik mulia? Baik, kalau alami, tadi saya mengatakan bahwa pengasuhan yang alami itu memang bisa, tetapi itu bawaan dari rumah
gaya pengasuhan orang tua yang kita serap, kemudian kita praktekkan mentah-mentah tanpa lihat konteks. Itu yang bawaan yang alami gitu. Jadi secara natur memang mamah itu diciptakan untuk nurturing ya, nurture. Bahasa Indonesia kayak apa nurture? Pengasuhan ya, ya momong ya. Nurturing itu sebenarnya ada kayak momong yang apa ya? Kayak natur itu bisa mengasihi, menggendong, ngelus begitu ya. Jadi bukan sekedar kayak proses pengasuhan biasa, istilah nurturing atau pengasuhan itu gitu. Nah, itu adalah memang secara alami ada. Tetapi kalau dipelajari atau mempelajari, maka itu akan menjadi pengasuhan yang lebih efektif untuk sampai kepada insan yang mulia tadi itu. Jadi kalau begitu seperti apa gitu? Maka perlu setiap papa mama itu dibekali pembelajaran sebelum menjadi papa mama, supaya yang nurturing yang alami bawaan itu ditambah dengan pemahaman-pemahaman, maka menjadi efektif dalam proses pengasuhannya. Jadi anak juga sebagai objek penelitian juga ya dalam ya. Objek, iya. Memang anak jadi objek. Jadi begini ya. Saya tuh memikirkan banyak hal-hal ini tuh begini. Kalau kita itu terus kan lagi proses belajar, kita itu kan tidak sempurna. Jadi papa mama kan tidak sempurna. Bagaimana bisa terjadi? Nah, itulah kalau saya lihat betul-betul kasih karunia Tuhan dalam proses itu. Kalau seperti kemarin, kalau kamu kita teliti, papa mama kita ini sempurna enggak? Pasti enggak. Apakah family kita itu functioning enggak? Enggak. Keluarga kita itu pasti dysfunctioning. Dysfunction peran papa mama kita mesti ada miss-missnya begitu. Apalagi kalau saya ini papa mama saya itu benar-benar papa saya lahir 1917. Papa saya itu lahir 1917 di tanah China sana, di Tiongkok. Papa saya sampai ke Indonesia ketemu mama saya itu nyebrang laut pakai kapal yang kecil itu, karena lari dari dinas apa namanya ya, kayak kalau di sana itu kan ada dinas untuk jadi tentara itu, wajib militer. Karena mak saya itu takut anak laki satu-satunya, waktu itu kan Cina kan dibatasi anak, maka takut anak laki satu-satunya itu mati waktu latihan perang, maka ya sudah pergi saja ke Indonesia begitu, dengan sepupunya papa saya, kemudian dengan teman-temannya nyebrang pakai kapal kecil sampai mendarat di Jawa. Nah, bisa dibayangkan pola asuhnya kayak apa? Gaya apa? Gaya kalau orang Chinese toto itu lihat anak dia gini aja, itu urusan mama. Gitu. Kalau berprestasi anak saya, nilai saya bagus, paling mama saya cerita, ini anaknya gini. Saya coba dilihat, sudah. Tapi saya baru tahu kalau papa saya bangga sama saya itu apa? Cerita ke keluarga yang lain. Oh ya, anakku tuh yang paling kecil di Malang, begitu. Saya kan di Malang tuh. Begini. Oh, baru saya tahu dari keluarga kalau saya ini papa saya itu memuji saya gitu. Nah, kalau saya nggak ketemu keluarga saya, mana saya tahu gitu. Kalau saya ini dipuji. Yang pasti kalau saya nggak tahu. Maka saya waktu itu bungsu, paling pendek dari seluruh keluarga. Kami 8 saudara. Ya. Bayangin Bapak Ibu ya. Saya itu paling pendek, paling kurus. Rambut itu dikit sekali, jarang sekali. Jadi karena kurus, tidak suka makan, maka kelihatan saja gigi saya yang panjang, 2 di depan. Benar-benar. Jadi saya sering dibully karena saya kurus, sakit-sakitan, tidak mau makan, rambut sedikit sekali begitu. Itu gitu. Jadi saya tumbuh menjadi gini. Kadang-kadang karena saya bungsu, kalau saya ada fotonya itu waktu kakak saya pertama pacaran, saya digendong sama cide saya. Kemudian Cik Nga, jadi cici yang kedua pacaran, saya lihat fotonya, saya sambil pacaran. Kenapa? Karena mama saya repot, anak 8 toh. Ini bawa, supaya tidak repoti di rumah. Gendong, ajak pergi gitu. Sampai kakak saya yang keempat. Kakak yang keempat, pacaran, saya digendong. Nah, saya itu pacaran sama gitu. Jadi pengasuhannya seperti itu. Dan
Waktu saya ngobrol sekarang sama cici saya kedua, terus bilang gini, tahu nggak, tiap kali mama itu bilang gini, titip ini ajak adikmu, gitu. Waduh, gitu. Karena di atas saya ada 2 tahun, kakak saya perempuan. Itu kakak saya perempuan sehat, gembul, putih, cantik, suka makan apa saja. Jadi nggak pernah rewel. Diajak kemana-mana, makan ini ya, makan ini, gitu. Kalau ngajak saya, jadi saya bilang, wah kita itu mesti kesel, waduh dititipi, gitu. Tapi nggak bisa nolak. Terus gitu, dikasih makan ini, nggak mau. Katanya begitu saya ini nggak mau, namun cengeng sekali. Dan JJ saya sebel sekali gitu. Dia bilang gitu, kalau waktu itu ya Cik dititipi kamu tuh ya, waktu itu Cik sebel. Jadi pola pengasuhan apa itu? Dengan proses yang lemah itu, anugerah Tuhan bisa sampai sekarang. Ya sampai sekarang JJ saya suka bilang, ya enggak duga ya kamu dulu kayak gitu. Nah gitu ngomongnya. Karena enggak menduga bahwa anak ini bisa jadi begitu. Apa yang mau saya katakan? Proses pengasuhan kita itu memang tidak pernah sempurna. Tetapi anugerah Tuhan itu lebih dari proses yang ada. Amin. Kalau gitu ngapain kita belajar? Supaya ini pertanggungjawaban kita sebagai calon papa mama dan papa mama. Kita belajar ini sebagai pertanggungjawaban kita. Karena apa? Karena Tuhan menitipin anak untuk keluarga ini, dan keluarga itu harus mempertanggungjawabkan. Makanya kita belajar. Supaya seandainya saya dari lahir dari keluarga yang lebih functioning, lebih berperan lebih baik, pengasuhan lebih baik, mungkin saya akan lebih baik juga. Gitu. Ya. Kalau saya lebih baik untuk apa? Supaya saya makin efektif dipakai Tuhan. Supaya saya makin efektif dipakai Tuhan. Jadi intinya, kenapa papa mama proses pengasuhan itu perlu dijaga? Kenapa mesti kita kenali kalau ada masa lalu yang mengganggu? Supaya dalam proses pengasuhan itu kita ini bisa melakukan tidak banyak tapi efektif hasilnya. Anak sendiri menikmati pengasuhan supaya anak efektif. Bisa mendengar ini? Sehingga lahirlah anak-anak yang luar biasa di kemudian hari, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Terus sebabnya kita mesti berjuang bersama-sama ya. Pada saat kita ini berhasil memberi pengampunan, pada saat itulah kita lepas menjadi korban dari kepahitan. Seringkali yang membuat kita mengalami kepahitan disebabkan sikap dan tindakan orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi. Contoh, kalau dalam Alkitab itu kisah Yusuf ya. Jadi orang-orang terdekatnya yang membuat dia kepahitan. Kecuali kalau dengan peristiwa besar ya, trauma, misalkan perampokan tadi itu, trauma tentang pelecehan. Orang yang mengalami pelecehan seksual, kita sarankan tidak menikah atau lebih baik segera menikah. Menurut Bapak Ibu teman-teman bagaimana? Saya ulangi ya. Kalau anak gadis mengalami pelecehan atau ada orang mengalami pelecehan seksual, apakah lebih baik dia segera menikah supaya dia jagai aman, atau lebih baik tidak menikah? Tergantung apanya? Kondisi apa? Kondisi dia, kondisi lingkungan. Ya. Bisa dijabarkan sedikit? Ini abstrak sekali jawabannya ya. Kondisi dia apa? Ya, nggak tahu tugas. Mungkin tergantung aja. Lebih baik diterapi dulu supaya dia terapi dulu ya. Mantap untuk oke menikah atau oke tidak menikah. Nah, ini lebih jawaban paling aman ya. Suatu saat saya ketemu dengan seorang di seminar dan kemudian ini pas saya di luar kota ya, bukan di Surabaya. Waktu selesai seminar kemudian ibu mau konsultasi. Memang di panitia menyiapkan ada satu ruangan tersendiri untuk bisa untuk konsultasi. Kan saya duduk begitu terus dia datang, saya bilang mempersilahkan gitu kan, semua duduk seperti biasa. Karena saya belum kenal orang ini, maka saya langsung kasih salam gitu. Kasih salam, saya duduk. Waktu saya mau saya ngasih salam gini, terus si anak ini dia enggak menyambut salam saya, dia enggak nyambut, dia diam aja.
Waktu dia diam saja gitu, kenapa? Kenapa? Terus jawabannya gini, maaf ya Bu, saya nggak bisa memberi salam. Suaranya kecil sekali, maaf ya Bu. Terus kemudian, saya send something ya, nggak apa, ngobrol panjang. Ternyata anak ini ketemu saya itu usianya 22, hampir 23, umur 23. Tingginya 170, penampilannya bagus kan ya, kurusnya apa, bagus kan penampilan. Tapi suaranya pelan, gitu. Jadi ketika biasa nggak kelihatan. Pada waktu saya bilang, kenapa kau nggak mau salam? Waktu saya mendesak dia, kenapa nggak mau salam? Gitu. Waktu saya sengaja tunggu begitu ya, dia tetap nggak mau. Kemudian suara pelan, maaf Bu, saya nggak bisa memberi salam. Begitu. Kemudian saya duduk, saya tanya, kenapa kau tidak bisa memberi salam? Kemudian dia cerita, iya Bu, saya merasa tidak layak. Jangan salaman sama saya Ibu, jangan begitu. Waktu sampai panjang, kemudian sampai akhirnya cerita. Dia umur 5, umur 6 itu waktu kondisi kerusuhan. Kondisi kerusuhan di Ambon, ya, daerah Ambon sana. Kemudian dia diajak sama omnya karena kerusuhan rame, papa mama di mana, kemudian dia digandeng sama omnya. Dia senang sama omnya, cuma gandeng pergi gitu ke sebuah rumah yang kosong. Ternyata di rumah itu dia mengalami pelecehan seksual. Waktu mengalami pelecehan seksual dengan cara apa? Dia diminta memegang alat kelamin omnya. Makanya dia merasa bahwa aku jijik, tanganku ini jijik, tanganku ini berdosa, tanganku ini tidak layak untuk memberikan apa, tanganku nanti dosaku, rusakku, jijikku apa, transfer ke yang memberi salam, terutama kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dia berkata, Bui Isni hamba Tuhan, saya tidak mau dosaku nanti menodai. Seperti itu konsepnya. Ada umur 23. Itu proses konseling panjang sekali. Konsep sampai seperti itu. Jadi karena dia dipaksa magang kan, memegang bagian itu. Dia jijik, dia marah, dia nangis, tapi dia tidak berani. Kenapa? Itu omnya, adik mamahnya. Kalau sampai dia cerita, itu berarti perang saudara. Sampai dia cerita kepada hamba Tuhan, sama dengan pengumuman di gereja. Kenapa? Kalau nanti ngomong kepada hamba Tuhan, nanti didoakan. Apa didoakan? Nah, nanti satu kampung tahu. Jadi dia simpen sampai ketemu saya, karena di luar dari daerahnya dia ketemu saya dan ya ada. Jadi dia beberapa pria mendekati dia pernah keluarganya ketika anak ini rajin, baik, IP-nya hampir 4,3 dan 3,8 tuh apa, lulus semua. Pokoknya dia pinter banget, ini semua pinter gitu. Jadi banyak cowok yang dekat. Dia mau berpacaran begitu. Tetapi ketika pacaran itu kan ya duduk gitu, dia rasa kayak gitu. Jadi kayak nggak rasa comfort dengan. Jadi dia harus menjaga jarak. Saya putus. Nah, saya melatih dia untuk bisa ya, melatih dia untuk itu. Terakhir sampai mau pulang. Saya salah. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menyucikanku. Saya injili dia lagi untuk makna pengampunan Tuhan, makna darah Tuhan, makna itu masalah psikologis, masalah rohani. Peluk dia. Terus sekarang latihan. Kalau kamu terus rasa tanganmu jijik, darah Yesus sudah memutuskan. Terus itu. Saya kaget sekali. Kira-kira 2 bulan lalu ya, dia SMS. Dia mesti nyimpen. Bu, saya sudah berada siap-siap akan lanjut kuliah ke luar negeri. Dan saya sudah bisa memberi salam kepada orang-orang dekat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Tetapi dia masih sulit untuk didekati pria karena merasa bahwa cowok ini adalah trauma. Seandainya dia menikah dan punya anak, kira-kira proteksinya kepada anak seperti apa? Proteksinya bagaimana? Sangat protek, luar biasa, supaya nggak ngalami kayak aku bisa seperti itu. Nah, kalau proteksi terlalu banyak, anak bisa merasa gini, mama kok nggak percaya sih sama aku? Saya ketemu anak-anak yang begitu. Mamaku itu Bu, heran sekali.
semua marah begitu. Mamanya bukan ngalami pelecehan, tapi mamanya ya berpacaran dengan orang yang nggak tepat gitulah. Terus kemudian sampai bercerai dan terus bukan orang Kristen. Sampai bercerai, terus menikah lagi dan menikah ini dengan orang yang baik-baik dan dia tapi tetap ketakutan supaya kamu nggak salah pilih. Jadi kok usah tanya, ini kok foto laki siapa ini? Siapa? Gimana rumahnya? Coba, gimana? Gitu. Jadi anaknya suka gitu. Mama itu loh, itu bukan pacarku, kok mbok tanya-tanyain gitu. Jadi pokoknya ada teman laki didekati gitu. Oh, kamu temannya anak saya ya? Oh, mana? Papamu dia di mana? Gitu. Tanya begitu. Karena saking takutnya. Oke. Pola asuh sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Relasi dengan pasangan juga dipengaruhi oleh masa lalu. Ini ada inner healing, pemulihan bisa dilakukan. Ya. Contoh kasus ini, 6 langkah proses inner healing. Identifikasi, kedua kaitkan, pikirkan, afirmasi, ventilasi emosi secara positif perlu, ya. Keenam, memasuki proses pemulihan baik secara mental atau spiritual. Nah, selesaikan tahap keenam ini, kita sudah menyelesaikan kepahitan pribadi. Ini konsepnya, saya percepat. Prinsip pemulihan kepahitan diperlukan waktu. Selain perlu waktu untuk bisa pulih, pemulihan hanya terjadi tatkala ada rasa aman untuk tidak dilukai kembali. Jadi waspada. Ini proses pengampunan yang perlu kita kerjakan kalau mengalami ini. Nah, saya ingin menutup ini sebentar dengan, boleh ya, minta waktu sedikit. Kisah Anthony Dio, ya. Kisah salah satu. Kali bantu baca yang keras. Kisah Anthony Dio. Ada sebuah kisah tentang sebuah rumah yang dihuni seekor monster yang menetap di ruang bawah tanah. Sang pemilik rumah tahu tentang kehadiran monster itu. Jika merasa terusik, monster itu akan keluar menjahati, mengganggu, bahkan memangsa siapapun yang ada di dalam rumah, kecuali pemilik rumah itu. Hal ini membuat si pemilik rumah menyatakan perang dengan si monster. Namun monster itu tidak pernah berhasil diusir keluar. Maka monster itu pun dikurung di ruang bawah tanah. Tapi monster itu selalu mampu menemukan jalan keluar. Bertahun-tahun, monster itu selalu mengancam kehidupan pemilik rumah. Hingga akhirnya pemilik rumah memutuskan untuk membiarkan monster itu naik dan tinggal di ruang dalam. Ruang bawah tanah pun dihancurkannya. Monster itu ternyata merasa tidak tahan terusan tinggal di dalam rumah. Monster itu pun pergi selamanya. Oke, ya. Monster itu kepahitannya. Biarkan keluar dan pergi selamanya, ya. Harus diselesaikan. Sebagai penutup, kehidupan itu terlalu kompleks untuk dimengerti dan diuraikan. Kita nggak perlu menyalahkan masa lalu, tapi kita percaya Tuhan berdaulat dan mengasihi kita. Amin. Tuhan akan memampukan kita mengatasi berbagai masalah sehingga kita tetap dapat menjalankan tugas kita, termasuk memberikan pengasuhan yang baik. Tuhan akan